Shalom kids, good morning. Apa kabarnya semua? Miss Lia berharap semuanya masih sehat, semangat, dan tetap mau belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan memulai hari yang baru untuk pembelajaran yang baru juga. Sebab itu kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini ya. Yuk semuanya lipat tangannya, lalu tutup matanya dan berikan sikap duduk yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur buat pagi hari yang baru, buat nafas hidup yang baru, buat tubuh yang diberkati, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mulai pembelajaran kami tematik hari ini. Tuhan memberkati kami semua ya, berikan kami telinga dengar-dengaran, duduk diam, tertib, dan bisa menerima setiap pembelajaran yang Miss Lia sampaikan hari ini dengan baik. Tuhan berikan kami hikmat dan kepintaran yang datangnya daripada Tuhan, supaya ketika kami belajar, kami tidak hanya sekedar menonton, melihat Tuhan dan mendengar, tapi kami boleh mengingat semua pelajaran yang sudah kami pelajari hari ini. Tuhan berkati keluarga kami yang menjaga kami saat belajar, dan Tuhan berkati kami semua terlebih Miss Lia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, nah hari ini kita masih ada di subtema 4 di pembelajaran yang keempat. Yuk semua dibuka buku tematik 1B nya, lalu buka halaman 143. Oke, nah anak-anak, di halaman 143 ini kita masih membahas di subtema 4, yaitu gemar membaca. Seperti yang sudah Miss Lia jelaskan di video Miss Lia sebelumnya, bahwa setiap orang itu bahkan di dalam satu keluarga seperti keluarganya Bella, walaupun mereka semua ayah, ibu, Kak Hadi dan Bella menyukai atau suka membaca, tapi buku bacaan mereka berbeda-beda. Kalau buku bacaan yang berisi berita itu namanya koran, yang biasa dibaca ayah di pagi hari. Kalau buku cerita yang berisi kreativitas atau ilmu pengetahuan mengenai resep makanan, fashion, dan sebagainya itu terdapat dalam majalah yang biasanya dibaca oleh ibu. Lalu kalau buku yang terdiri dari gambar dan cerita itu dinamakan komik, yang biasanya dibaca oleh Kak Hadi. Dan kalau berisi tentang ilmu pengetahuan, pelajaran, ya itu adalah buku pelajaran yang dibaca oleh Bella. Misalnya juga jelaskan ada yang namanya novel, ya kan, yaitu buku yang berisi tentang cerita tapi tanpa gambar. Nah, lalu kalian juga belajar mengenai bangun ruang, ya kan? Itu bangun ruang subtema 3 ya, nah. Lalu kalian belajar melengkapi pola. Melengkapi pola itu seperti apa, Miss? Seperti yang PR kalian di halaman 137 kemarin. Nah, sekarang di halaman 143 itu kita skip ya sayang, karena dia adalah olahraga, ya. Ini kan ayo berolahraga. Seperti biasa, karena PJOK itu sudah punya buku tersendiri, jadi kita akan skip untuk halaman 143. Sekarang boleh dibuka halaman 144. Nah, hari ini kita akan banyak membahas mengenai perpustakaan. Apakah perpustakaan? Perpustakaan itu adalah sebuah tempat di mana berisi banyak buku bacaan yang bisa kalian masuki. Kalian boleh membaca sepuasnya di situ. Tapi ternyata di perpustakaan itu ada peraturannya, ada tata tertibnya yang harus kita taati dan kita patuhi. Nah, sekarang boleh disimak bukunya halaman 144. Miss Lia akan bacakan buat kalian, dengarkan telinganya tapi fokusnya ke buku. Ayo semuanya lihat ke buku. Oke. Miss Lia baca ya. Perpustakaan. Setelah berolahraga, Denny pergi ke perpustakaan. Denny ingin membaca buku di perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku. Buku-buku tersusun rapi di rak perpustakaan. Denny menuju salah satu rak. Denny memilih buku tentang budaya Indonesia. Nah, kalau kalian ke biasanya nih yang suka banget baca buku pasti sering banget beli buku di Gramedia. Nah, Gramedia itu adalah mall atau salah satu tempat yang berisi banyak buku bacaan. Nah, tapi dulu pernah Miss Lia kesana ya. Jadi kalau kita suka baca dan ada buku yang sudah terbuka, kita boleh baca sebentar di situ. Tapi kalau bukunya masih disegel, diplastikin, itu tidak boleh dibuka, tapi harus membeli. Nah, di perpustakaan seperti itu. Jadi perpustakaan itu dia banyak sekali isinya dengan buku bacaan. Kayak misalnya bilang ya,
ada buku komik, buku dongeng, buku pelajaran. Nah, semua itu ada di dalam perpustakaan. Kalian boleh baca nggak? Boleh pinjam nggak, Miss? Boleh, tapi harus ada tata tertib yang ditaati. Nah, seperti Denny, saat dia di perpustakaan, dia tertarik untuk membaca buku tentang budaya Indonesia. Nah, sekarang kita simak kita jawab dulu pertanyaan di bawahnya itu ada 5 pertanyaan. Tapi kita hanya akan menjawab itu secara lisan, artinya tidak perlu ditulis ya. Oke, Miss Lia bacakan pertanyaan pertama. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Ada nggak? Ada ya, karena ada karena waktu pas MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah, Miss Lia sudah jelaskan dan tunjukkan mana perpustakaan kita. Jadi jawabannya ada, tidak usah ditulis ya nak. Lalu yang kedua, pernahkah kamu membaca di perpustakaan? Pasti belum ya, karena kan belum masuk sekolah. Tapi soon, akan segera. Oke, nomor 3, buku apa? Oh, ini nomor 3, 4 sampai 5 nah, itu sebenarnya adalah ketika kalian sudah membaca di perpustakaan. Contoh ya, nomor 3, buku apa yang pernah kamu baca? Lalu nomor 4, berapa lama biasanya kamu di perpustakaan? Dan dengan siapa kamu di perpustakaan? Nah, itu harusnya sudah dilakukan, tapi kan kalian belum pernah ke perpustakaan sekolah nih. Jadi nanti kalau udah masuk, kalian bisa tuh, aku penasaran nih sama perpustakaan, boleh nggak masuk? Boleh. Nah, tapi apa sih Miss tata tertibnya? Yuk kita baca di bagian paling bawah. Simak bukunya ya. Di perpustakaan, Yuda membaca dengan tertib. Yuda ingat tata tertib di perpustakaan. Oke, telinganya dibuka dulu. Set. Sudah, telinganya dibuka. Jangan pintunya yang dibuka sayang, tapi telinganya. Oke, telinganya dibuka. Pastikan ada 2 ya. Miss Lia akan bacakan, simak dengan baik. 1. Tata tertib dalam perpustakaan, dilarang berbicara dengan suara yang keras. Kedua, meletakkan buku yang sudah dibaca di tempat semula. Ketiga, tidak boleh mencoret-coret dan merobek buku. Keempat, menjaga kebersihan dan kerapihan perpustakaan. Nah, nih kalau dulu Miss Lia kuliah, Miss Lia pas kuliah itu ada satu perpustakaan di kampus Miss Lia itu besar sekali. Kampus itu seperti sekolah ya nak, tapi tingkat mahasiswa bukan siswa. Kalian ini siswa, kalau kalian kuliah nanti mahasiswa. Nah, perpustakaan itu luas sekali ya, di dalamnya itu banyak sekali buku-buku. Nah, ketika Miss Lia ingin membaca di dalam situ, Miss Lia harus mentaati tata tertib yang sudah diterapkan. 1, memang nggak ada orang yang bicara keras, jadi semua itu fokus membaca. Jadi kalau kalian nggak kayak di kelas, nah kalau di kelas kan bisa gitu kan? Kalau di perpustakaan tidak boleh. Karena apa? Kalian mengganggu teman yang lain yang sedang membaca dan kalian bisa dikeluarkan dari perpustakaan. Yang pertama ya, tidak boleh berbicara keras. Yang kedua, setelah kalian pinjam bukunya, nih misalnya Miss Lia ambil nih buku tematik, ya kan, terus Miss Lia baca. Miss Lia udah selesai membaca, Miss Lia harus kembalikan lagi buku ini ke tempatnya, ya. Jadi selain dilarang berbicara keras, terus mengembalikan buku ke tempatnya, lalu dilarang mencoret-coret buku dan merobeknya. Kenapa? Karena itu buku di perpustakaan, buku sekolah atau bukan buku milik kalian. Jadi kalian harus menjaga tidak boleh merusak, ya. Dan menjaga kebersihan dan ketertiban di dalam perpustakaan. Jadi kalau nanti ulangan harian, sebutkan 3 peraturan yang ada di perpustakaan. 1, tidak boleh berbicara keras. Tidak boleh apa lagi? Merobek buku dan mencoret-coret. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh tidak boleh makan dan minum, itu termasuk. Tidak boleh makan dan minum, menjaga kebersihan perpustakaan dan mengembalikan buku pada tempatnya ya. Jadi itu adalah beberapa peraturan secara umum yang biasanya ada di perpustakaan. Oke, sekarang lihat di bagian sebelahnya halaman 145. Beri tanda checklist untuk hal yang good dan silang untuk hal yang kurang good. Bila di perpustakaan, aku akan 1, berbicara dengan suara keras dengan teman. Benar atau salah? Salah, silang. Nomor 2, membuka halaman buku dengan hati-hati. Betul atau salah? Betul ya, kalau nggak hati-hati nanti robek. Jadi checklist. Nomor 3, mengobrol dengan teman-teman. Betul atau salah? Salah, karena perpustakaan adalah tempat untuk membaca, bukan untuk mengobrol. Jadi silang. Number 4, mengembalikan buku
buku yang sudah dibaca pada tempatnya. Betul atau salah? Betul. Number 5, tidak merobek halaman buku. Betul atau salah? Betul. Oke. Nah, sekarang di bawahnya nak, coba disimak bukunya. Tadi Yuda itu dia memilih buku tentang budaya Indonesia. Nah, apa sih Miss budaya Indonesia itu? Kita akan baca ya nak di bagian paling bawah, yaitu adalah pakaian daerah Indonesia. Budaya Indonesia sangat kaya. Contoh budaya Indonesia yang kaya adalah baju daerah. Baju daerah di Indonesia banyak sekali ragamnya. Baju daerah tampak beraneka warna. Semua baju daerah tampak indah. Nah, coba kalian lihat nak di buku kalian nih. Ini adalah gambar kumpulan beberapa orang anak yang mereka ini memakai baju daerah yang berbeda-beda ya sayang. Coba lihat, beda-beda nggak? Iya dong. Ada yang bajunya kuning, ada yang bajunya pink, ada yang bajunya hijau, ada yang bajunya hanya di bawahnya saja, ada yang bajunya biru, dan ada yang bajunya ungu. Nah, Miss, kenapa bangsa Indonesia itu dibilang kaya akan budaya? Iya, kalian tahu kenapa? Ketika masa penjajahan Jepang dan Belanda, apa sih yang mereka cari Miss sampai mereka menjajah bangsa Indonesia? Mereka itu ingin mengambil seluruh budaya, kekayaan alam yang ada di Indonesia. Indonesia itu adalah termasuk negara yang berlimpah akan budaya dan sumber dayanya. Nah, itu sebabnya pada zaman itu Belanda dan Jepang berusaha menjajah bangsa Indonesia supaya mereka bisa mengambil semua apa yang ada di dalam bangsa Indonesia. Tapi jangan khawatir karena kita sudah merdeka 75 tahun yang lalu. Jadi kita dan Jepang dan Belanda itu sudah tidak ada apa-apa ya nak. Jadi itu adalah masa perjuangan. Nah, sekarang yang Miss Lia mau tekankan adalah hari ini kita akan belajar mengenai beberapa baju daerah. Setiap suku itu memiliki baju daerah yang berbeda-beda. Contoh, kalau suku Batak, dia identik sekali dengan ulos. Pasti yang orang Batak tahu ulos itu apa? Dia adalah seperti songket, kain, tapi ulosnya itu banyak jenisnya. Ada yang untuk khusus acara pesta, ada yang khusus untuk kedukaan. Nah, itu ulosnya beraneka ragam. Lalu kalau orang Jawa dia identik sekali dengan kebaya, ya. Lalu kalau orang Timur dia identik sekali dengan koteka. Koteka itu kayak seperti bawahan, seperti rok bawahan, tapi dibuatnya dari bukan dari kain, tapi ada bahan lain. Nah, lalu kalau orang pokoknya banyak nak. Semua suku itu pasti baju daerahnya berbeda-beda. That's why kenapa dibilang bangsa Indonesia itu kaya akan budaya. Nah, sekarang coba kita buka halaman 146. Nah, coba lihat di bagian paling atas. Di sini sudah ada beberapa baju daerah ya sayang, 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama ini adalah baju daerah dari Provinsi Bali. Coba lihat ya baik-baik. Nah, ini Provinsi Bali sayang, seperti Miss Lia sudah tekankan kemarin, sebenarnya Provinsi Bali ini yang sangat paling mudah dikenali. Kenapa? Karena mereka identik sekali menggunakan baju putih biasanya ya. Lalu ini namanya udeng kalau Miss Lia nggak salah ya. Ini Miss Lia pernah beli dulu di Bali, namanya udeng, nih yang di atas kepala ini. Lalu mereka identik dengan bunga-bunga di kepala. Ini adalah baju adat dari Bali. Lalu sebelahnya ini adalah baju adat dari Sulawesi Selatan ya. Dia identik dengan apa nah? Coba lihat di atasnya ini ada topi. Nah, inilah baju adat dari Sulawesi Selatan. Lalu sebelahnya, nah ini adalah identik dengan Jawa Barat, itu adalah ini sayang, apa namanya ya ini? Kain batik bawahnya, lalu di atasnya ini kutu baru. Ini namanya kutu baru ya, kalau perempuan tahu itu namanya kutu baru. Lalu mereka kalau perempuannya itu di konde. Nah, ini cowoknya, laki-laki ini pakai blangkon namanya. Lalu yang terakhir itu adalah dari Sumatera Barat ya, atau yang Miss Lia kemarin jelaskan nih, identik dengan topi yang seperti rumah makan Padang gitu ya. Nah, ini adalah 4 contoh baju adat atau baju daerah yang ada di setiap suku yang ada di setiap daerah gitu ya. Nah, tapi mereka ini baju-baju daerah ini tetap ada di dalam bangsa Indonesia ya. Jadi artinya bangsa Indonesia itu memang sangat kaya akan budaya ya. Bangsa Indonesia tuh kaya banget akan budaya, dari musiknya,
dari pakaian adatnya, dari makanan tradisionalnya. Pokoknya bangsa Indonesia tuh sangat kaya akan budaya dan bahasa. Kita aja nih satu bangsa tapi ada beberapa suku, ada beberapa bahasa kan, ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Papua, bahasa apalagi bahasa Sunda. Nah, itu termasuk ke dalam kekayaan budaya Indonesia. Jadi kalian harus bangga menjadi orang Indonesia ya. Oke, nah sekarang di bagian bawahnya sayang, kita akan menarik garis. Ini Miss Lia sudah kasih contoh. Kita akan menarik garis beberapa gambar di atas ini dan kita sesuaikan dengan tulisan yang ada di bawahnya. Let's we start. Kita mulai dari awal. Nah, ini adalah baju dari mana sayang? Dari Kalimantan. Boleh tarik garisnya. Oke. Yang kedua, ini tadi identik dengan bunga-bunga itu dari mana ya nak? Dari Bali. Good. Tarik ke Bali. Number 3. Nah, ini biasanya di timur nih. Apa ini nak? Nusa Tenggara Timur. Lalu ini baju adat dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Dan terakhir, yang pakai belangkon ini dari mana? Dari Jawa. Oke. Nah, sekarang coba lihat di halaman sebelahnya sayang. Nah, di halaman sebelahnya ini nak, sudah ada 5 orang yang menggunakan baju daerah yang berbeda-beda. Yang pertama nih, lihat. Ini namanya baju bodo sayang. Baju bodo itu bodo ya nak. Baju bodo itu berasal dari Makassar ya. Lalu ulos, nah ini yang misalnya bilang, nah ini ulos namanya ya. Ulos itu berasal dari mana? Dari Tapanuli ya, atau suku Batak. Lalu batik, nah ini batik yang paling simpel yang biasa kita gunakan, yaitu berasal dari Jawa. Nah ini namanya Teluk Belanga. Teluk Belanga itu dari mana? Teluk Belanga itu dari Melayu. Nah, terakhir ini adalah songket. Songket ini dari Palembang. Nah, ini adalah beberapa jenis baju adat atau baju daerah. Kalau baju bodo dari Makassar, ulos dari Tapanuli, batik dari Jawa, Teluk Belanga dari Melayu, dan songket ini dari Palembang. Nah, sekarang tugas kalian adalah, coba lihat di bukunya. Ini sayang di bagian paling atas ini sudah diberikan contoh baju bodo dari Makassar. Jadi kalian hanya menulis kembali di bawahnya. Nah, seperti itu ya. Ulos dari Tapanuli, songket dari Palembang, terus ini apa nih? Teluk Belanga dari Melayu, dan batik dari Jawa. Nanti ditulis ulang di bawahnya. Oke. Itu PS ya sayang, bukan PR. Sekarang boleh buka halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini kita skip ya, karena ini harusnya kita praktek di sekolah, jadi ini kita skip. Kita langsung ke halaman 145. Simak di bagian paling atas, Miss Lia bacakan buat kalian. Menjaga kesehatan mata. Terlalu lama membaca atau bermain komputer dapat merusak mata. Di bawah ini adalah cara untuk menjaga kesehatan mata. Gambar yang pertama, lihat sayang, yang Muti lagi baca buku. Jarak buku dengan mata tidak boleh terlalu dekat. Jaraknya kurang lebih 30 cm seperti yang dicontohkan oleh Muti ya. Lalu yang di halaman di bagian sebelahnya sayang, yang ada Bella melihat tumbuh-tumbuhan. Saat mata lelah harus istirahat. Jangan membaca terlalu lama. Melihat tumbuhan hijau baik untuk mata. Jadi ini kalau kalian udah capek, matanya udah capek, Miss, aku udah gak mau lagi baca, udah berhenti dulu. Kenapa? Karena ketika kalian memaksakan untuk kalian terus membaca, mata kalian akan rusak. Nah, contoh nih ya, semenjak BDR atau belajar dari rumah, memang Miss Lia itu punya kendala di mata akhirnya. Jadi Miss Lia itu sangat suka sekali dengan sayur dan buah, suka sekali. Itu kenapa Miss Lia bersyukur Miss Lia ini gak pakai kacamata. Nah, terus satu kali waktu ketika Miss Lia lagi istirahat di rumah, Miss Lia lagi nonton TV, padahal jaraknya jauh sekali, tapi tiba-tiba tuh mata kiri Miss Lia ini berair dan dia perih sekali rasanya, tapi mata kanan Miss Lia enggak. Nah, terus Miss Lia lap kan karena dia berair, lalu dia perih gitu ya. Terus akhirnya ketika Miss Lia
nggak nonton dulu, misalnya berhenti menonton supaya mata misalnya ini nggak perih kena cahaya gitu ya. Jadi misalnya diam dulu, kenapa ya, misalnya pikir kenapa mata misalnya ini sakit sekali gitu. Ternyata misalnya baru menyadari bahwa semenjak BDR ini memang misalnya standby terus di handphone, di laptop selama berjam-jam gitu. Belum lagi buka buku gitu kan. Nah itu merusak mata. Jadi ketika misalnya udah capek, makanya sekarang nih kalau misalnya udah capek pulang sekolah, pulang ngajar gitu ya, udah misalnya handphone tuh misalnya taruh lalu misalnya istirahat. Jadi misalnya udah nggak mau lagi main handphone karena lelah sekali mata. Nah sama seperti itu, nah ketika kalian sudah merasakan sangat lelah di mata kalian, kalian capek membaca, bahkan kalian juga kan, kalian juga buka handphone tiap hari, laptop gitu ya, kalian harus zoom, kalian harus nonton video, lalu kalian harus menulis. Nah itu sebenarnya merusak mata. Itu kenapa kalau kalian udah terlalu lelah jangan paksakan ya. Kalau misalnya Miss, tapi aku ini kan masih jam belajar, kamu istirahat dulu 5-10 menit. Jangan biarkan mata kamu sampai capek banget, karena kalau udah capek banget itu bisa merusak mata. Nah nanti kalian bisa pakai kacamata. Nah itu nggak baik ya. Jadi selagi kalian masih bisa menjaga kesehatan mata, jagalah dengan baik ya, supaya tidak pakai kacamata. Karena orang-orang yang pakai kacamata itu sebenarnya mereka juga lelah, karena pakai kacamata itu kata teman-teman Miss Lia ya, yang pakai kacamata di sini, di kuping ini, nah di telinga nih, di atas ini pegal menahan gagang kacamata itu. Jadi kalian yang nggak pakai kacamata harus jaga kesehatan mata ya, supaya kalian tidak merasakan kelelahan yang berlebihan. Nah oke. Sekarang yang berikutnya, nah di bagian paling bawah itu ada gambar Bella membaca buku. Membaca harus cukup penerangan, kurang cahaya membuat mata menjadi rusak. Nah itu ya, jadi seperti yang Miss Lia udah sering kali bilang, nak kalau belajar di tempat yang terang gitu, kalau gelap kan nggak mungkin dong, dia bisa merusak mata. Lalu yang terakhir, makan sayur dan buah-buahan baik untuk kesehatan mata. Sayur dan buah-buahan mengandung vitamin A. Nah ini yang penting. Kalian tahu Miss Lia itu paling nggak bisa kalau makan nggak ada sayur, apapun jenisnya. Mau itu hanya sayur toge, mau itu hanya sayur bayam, mau itu hanya sayur kangkung dan telur. Pokoknya Miss Lia harus ada sayur. Kenapa? Karena Miss Lia dari kecil itu sudah ditanamkan untuk harus makan sayur ya. Karena itu sangat penting untuk kesehatan mata. Dan puji Tuhannya Miss Lia jadi suka sama sayur. Jadi kalau nggak ada sayur tuh nggak bisa makan gitu. Nah itulah penting-pentingnya sayuran dan buahan. Nah, sayuran dan buahan itu mengandung vitamin A yang dapat membantu kesehatan mata kalian. Terkhusus sayur apa? Sayur wortel itu sangat baik untuk kesehatan mata. Kalau dulu nih zaman opungnya Miss Lia masih ada, itu setiap pagi diparutin wortel 3-5 batang, lalu diperas dan airnya diminum dan rasanya enak banget. Dia manisnya alami, jadi nggak pakai gula. Nah jadi itu ya nak, cara menjaga kesehatan mata itu ada 4. Yang satu, menjaga jarak antara mata dengan buku, yaitu 30 cm atau 2 jengkal. Lalu yang kedua, membaca buku di tempat yang terang. Yang ketiga, makan sayur dan buah yang mengandung vitamin A termasuk wortel. Yang keempat, tidak memaksakan ketika sudah lelah membaca, tapi keluar rumah sebentar, lihat hal yang hijau-hijau ya. Nah itu adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan mata. Nah sekarang boleh buka di halaman berikutnya, di halaman 150. Oke. Di halaman 150 kita skip yang bagian ini karena ini hanya pengulangan membaca. Kita langsung ke bagian paling bawah, simak Miss Lia baca paling atas. Bella membeli buku di toko buku. Ayah menemani Bella. Bella memberi sampul buku yang dibeli. Nah sekarang tadi kan pertama ya, Bella itu membeli buku di toko buku, ayah menemani Bella, dan Bella memberikan sampul untuk bukunya. Sekarang kita mau urutkan dengan memberikan nomor ya sayang, sesuai cerita singkat yang di atas ini. Yang pertama tadi, Bella membeli buku di toko buku yang mana ya nak? Yang pertama, ya ini nomor 1. Lalu ayah menemani Bella. Nah ini nomor 2. Jadi setelah Bella udah pilih bukunya, lalu Bella bayar ditemani ayah. Dan berarti yang ketiga adalah yang terakhir, yaitu Bella menyampul buku yang sudah dia beli. Artinya apa? Artinya Bella mau merawat bukunya ya. Jadi Bella nggak mau bukunya rusak, jadi dia sampul dengan rapi. Oke.
Sekarang kita boleh dilihat di halaman sebelahnya. Nah, di halaman sebelahnya ini kita akan mulai belajar menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat. Ingat, ada beberapa item yang mesti udah jelaskan di awal-awal. Kalau dia hanya sendiri seperti huruf A, itu namanya huruf. Tapi kalau disebut buku, B-U-K-U, berarti dia sudah menjadi kata karena kumpulan dari huruf-huruf. Tapi kalau kalimat ini, buku saya rusak, itu udah termasuk ke dalam kalimat, artinya terdiri dari beberapa kata. Nah, sekarang ini adalah sebuah kalimat, tapi kalimatnya ini masih kalimat acak. Nah, bagaimana Miss cara menyusunnya? Mari kita kerjakan bersama. Yang pertama sayang, kita harus menyusun dari kata yang paling tebal. Di sini ada kata apa nak? Ada kata memilih, ada kata bela, dan ada kata buku. Berarti yang paling tebal yang mana? Bela, betul. Tulis di sini bela. Oke, sudah, ini coret, seret, biar nggak lupa. Oke, bela. Lalu tinggal ada kata memilih dan buku. Cocok nggak kalau bela buku memilih? Enggak ya, berarti bela sudah ditulis. Memilih, good, tulis di sini memilih, coret. Buku, betul, bela memilih buku, tulis di bawahnya lalu coret semua. Oke, number 2. Di sini ada kata buku, ada kata kasir, di, dan dibayar. Oke. Yang mana yang paling tebal? Buku ya. Oke, tulis di bawahnya buku. Buku apa nak? Dibayar. Good, coret, tulis buku, dibayar. Di, good, di, baru kasir. Kasir itu apa Miss Lia? Kasir itu adalah tempat untuk kita membayar barang yang sudah kita ambil untuk kita beli ya. Oke, jadi buku dibayar di kasir. Oke, number 3. Di situ ada kata diberi sampul lalu buku. Kata apa yang paling tebal nak? Buku, betul, tulis di sini buku. Lalu diberi, jangan lupa dicoret ya sayang. Buku diberi apa? Yes, sampul. Good, coret semua. Oke, good. Sekarang Miss Lia membaca bagian paling bawah, disimak dengan baik. Oke. Makanan sehat untuk mata. Bella suka membaca. Ibu nasihati Bella. Bella harus menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata dengan memakan makanan yang mengandung vitamin A. Contoh makanan mengandung vitamin A adalah sayuran yang berwarna hijau. Selain itu, wortel juga baik untuk kesehatan mata. Jadi, sayuran yang mengandung vitamin A itu adalah sayuran yang berwarna hijau plus wortel yang sangat baik untuk kesehatan mata ya. Jadi, bagi kalian yang suka sekali membaca, ini jujur aja ya. Miss Lia itu adalah orang yang sangat tidak suka membaca ya. Jadi memang Miss Lia itu sangat tidak suka membaca. Kenapa Miss? Jadi Miss Lia itu adalah tipe orang yang sukanya itu melihat langsung atau secara visual. Jadi ada gambar, ada gambar, ada suara. Nah itu Miss Lia bisa. Tapi kalau untuk membaca Miss Lia itu paling nggak bisa. Nah, tapi kalau Miss Lia menjadi guru, Miss Lia harus suka membaca. Nah, itu kenapa Miss Lia mulai biasakan untuk membaca, mau itu buku pelajaran, mau itu apapun, buku novel-novel yang tipis-tipis. Nah, itu Miss Lia udah mulai belajar untuk suka membaca. Jadi nggak semua orang tuh suka membaca ya. Nah, contohnya Miss Lia. Jadi Miss Lia itu paling nggak bisa kalau baca cuma tulisan doang. Kayak misalnya koran, kalau koran masih ada gambar. Kalau seperti novel, nah itu Miss Lia nggak suka sebenarnya. Jadi Miss Lia tuh lebih suka kayak baca komik gitu ya, terus baca buku cerita. Pokoknya yang sifatnya ada gambar, tapi lebih enak kalau dia ada audionya dan dia bergerak seperti film gitu. Nah itu Miss Lia lebih suka seperti itu. Nah kalau kalian suka membaca, lanjutkan ya, tapi ingat jaga kesehatan mata. Oke, sekarang buka di halaman berikutnya. Nah, yuk. Di halaman 152 sayang, kita akan memberikan tanda checklist untuk sayuran dan silang yang bukan sayuran. Oke, yang pertama, daging ini sayuran bukan ya? Bukan ya, silang.
Sawi ini sayuran bukan? Yes, checklist. Durian ini apa? Buah ya nak, bukan sayuran, silang. Lalu apa ini? Kembang kol ini sayuran bukan? Yes, checklist. Lalu berikutnya di bawahnya sini nak, wortel ini sayuran bukan? Ya, checklist. Timun ini sayuran? Yes, checklist. Telur sayuran bukan? Bukan, ini bahan pokok makanan ya. Terakhir tomat ini sayuran? Ya, checklist. Oke, good. Nah, sekarang tugasnya lihat, ini ada contohnya ya sayang. Ini yang kayak Miss Lia bilang tadi adalah melanjutkan pola. Jadi di sini ada 2 buah timun, 1 buah wortel, dan 2 buah kembang kol. Nah, di sini ada 3 buah gambar, tapi komposisinya berbeda-beda. Yang pertama ini ada 1 buah timun, padahal di sini dimintanya berapa? 2 kan? Jadi salah ya, Nah, lalu yang bawahnya nih ada 2 timun, betul nggak? Betul ya. Ada 1 wortel, betul nggak? Betul. Tapi hanya ada 1 kembang kol, tapi yang diminta itu ada 2. Jadi benar atau salah? Salah. Nah, yang tengah ini kenapa benar nih? Coba kita cocokkan, sama nggak dengan yang ini? 2 buah timun, betul. 1 buah wortel, betul. 2 buah kembang kol, betul. Betul atau salah? Betul. Nah, jadi tugas kalian di halaman sebelahnya nih adalah melanjutkan pola seperti yang sudah ada contohnya ya. Jadi ini ada 3 buah nih, 3 buah gambar yang berbeda. Kalian pilih sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Bisa ya. Nah, halaman yang ini dikerjakan lalu dikirim ke Miss Lia, halaman 153 dikirim ke Miss Lia. Nah, dengar baik-baik. Yang dikirim ke Miss Lia itu halaman 151 yang menyusun tadi dan halaman 153. Oke? Jadi yang dikirim ke Miss Lia hanya ada 2, 151 dan 153 ya. Oke kids, hari ini pembelajaran kita sudah selesai di pembelajaran 4 dan 5. Jangan lupa terus belajar dengan baik ya, dan kerjakan PR-nya. Yang semua tadi ini PS ya nak, jadi langsung dikirim ke Miss Lia, tidak ada PR hari ini, langsung dikerjakan biar Miss Lia bisa masukin nilai ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, makan sayur dan buah, jaga kesehatan mata, jangan tidur larut malam, berdoa buat bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia terus safe, terus terbebas dari virus corona, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye bye.